Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pertama kali sebagai khotib ingin berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga pada hari kiamat nanti kita dan keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, khutbah kali ini berjudul Hikmah Isra Mi'raj. Sebagaimana kita tahu bahwa pada bulan Rajab ini terdapat peristiwa besar dan mengagumkan, yaitu Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna hawlah allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Adapun inti dari peristiwa besar ini, Rasulullah mendapatkan perintah solat 5 waktu secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Selaku umat beliau, berarti perintah solat itu juga perintah bagi kita semua. Ibadah solat ini merupakan ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wujud nyata, kesempurnaan iman seseorang dapat tercermin dalam pelaksanaan solat. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang laki-laki perihal tentang apakah yang paling dicintai Allah dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, as-salatu liwaqtiha wa man taraka salata fala dina lahu
wassalatu imaduddin. Yang paling dicintai di sisi Allah adalah solat tepat pada waktunya. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka tidak ada agama baginya. Dan solat adalah tiang agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Solat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata la zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Quran Surah Toha ayat 14. Solat bukan hanya sekedar ibadah lahiriah dengan gerakan anggota tubuh saja. Solat adalah ibadah hati dan pikiran untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyadari kelemahan diri sebagaimana hamba yang tak berdaya. Setidaknya berusaha sebisa mungkin agar solatnya khusyuk. Istilah khusyuk dalam solat ada dua macam. Yang pertama adalah khusyuk lahiriah. Artinya melaksanakan solat sesuai syarat dan rukun solat yang sempurna, sesuai tata cara yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari bersuci, menutup aurat, hingga pelaksanaan rukun-rukun solat. Yang kedua, khusyuk batiniah adalah mengkonsentrasikan hati dan pikiran untuk selalu mengingat Allah. Solat yang demikian inilah yang bisa mengantarkan seseorang mukmin kepada keberuntungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Salat adalah gambaran akhlak seseorang. Salat adalah miniatur dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, jika seseorang melaksanakan salat dengan khusyuk, niscaya perilaku kesehariannya akan tertata dengan disiplin dan teratur. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita introspeksi diri. Sudahkah kita laksanakan solat dengan khusyuk dan benar? Mari kita rubah hal-hal yang salah dan kita perbaiki untuk mencapai kesempurnaan solat yang kita lakukan, agar benar-benar menjadi media pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadi penyebab kita semakin jauh dari Allah. Sebab lalai dalam solat merupakan penyebab seseorang menjadi celaka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an solatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang lalai dari solatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, marilah kita perbaiki solat kita agar semakin dekat dengan Sang Khalik serta terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang solatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia tidak akan bertambah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari khutbah ini, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu memperbaiki solat dan ketakwaan kita. Insya Allah bisa menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok lebih baik dari sekarang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.